Ada yang unik nih di kota hujan, tepatnya di Kampung Parakan Salak, Kecamatan Kemang. Yup, Secret Lovers, kampung ini terkenal sebagai penghasil daun singkong terbesar di Bogor, Jawa Barat. Lalu, bagaimana prosesnya agar daun singkong dari kebun warga sampai ke meja makan kita? Sering diolah menjadi berbagai menu, dari ditumis, digulai sampai jadi lalapan, daun singkong sangat populer di Indonesia. Daun singkong rebus juga jadi menu tambahan wajib dalam masakan Padang sebagai penyeimbang rasa gulai dengan sambalnya, sekaligus penambah serat untuk pencernaan. Kampung yang berjarak sekitar 5 km dari Bandar Udara Atang Senjaya ini sudah dikenal luas sebagai penghasil daun singkong terbesar di Bogor. Tak heran, sebagian warga Kampung Parakan Salak berprofesi sebagai petani dan buruh tani daun singkong. Sejak pagi hari, warga sudah menyusuri kebun singkong di bawah terik matahari. Mereka memilih daun yang sudah cukup umur untuk dipanen. Soalnya, tidak semua daun bisa dijual. Petani harus mencari daun yang masih muda, tidak terlalu keras, dan tentunya tidak rusak. Di kebun seluas 3 hektar ini, Elas memperkerjakan sedikitnya 5 orang untuk memetik daun singkong setiap hari. Proses panen berlangsung kurang lebih selama 3 jam untuk mengumpulkan sekitar 3 kuintal daun singkong per harinya. Namun jumlah ini tidak terlalu sama, semua tergantung permintaan. Jika lebih banyak pesanan, tentu saja akan lebih banyak daun yang dipetik dan lebih banyak pula tenaga yang dibutuhkan. Ini satu pohon bisa sampai 5 tahun ininya. Dipanen terus 40 hari panen, 40 hari panen begitu. Iya. Perawatannya diapain aja? Perawatan setelah metik, disempring, diratain, terus dibuangin rumputnya gitu ya. Nanti kasih pupuk umur 15 hari atau 20 hari kasih pupuk urea. Nanti 40 hari panen lagi. Nanti dari ibu-ibu habis panen, petik gitu ya, dibawa ke pinggir jalan, dibawa pakai mobil gitu. Ada yang langsung ke rumah makan, minta iketan, ada yang minta misalkan bubutan, itu yang minta bubutan dibawa ke rumah bapak gitu. Jenis singkong yang ditanam Elas adalah singkong mentega. Daun singkong mentega memiliki ciri-ciri berwarna hijau tua cerah, berbentuk lonjong dan meruncing di ujung. Setiap jari daun memiliki 7 ruas daun dengan tangkai berwarna hijau kemerahan. Daun singkong jenis ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan tidak kaku saat dimasak. Rasanya tidak getir atau pahit, sehingga Elas memilih daun singkong menjadi sumber rezekinya. Yang enaknya dimakan ya seperti kayak gini. Ya. Ini enak dimakan semua daun singkong. Kayak gini. Nggak keras Pak? Nggak keras ya. Kayak gini, lembut dia daun singkongnya, lemes gitu. Begitu. Bisa tahan berapa lama tuh? Ini bisa tahan ya, kalau 2 hari kuat, 2-3 hari gitu ya, kalau daun singkong. Tapi kalau katanya ini kan setelah misalkan mau direbus dulu, terus ditaruh di freezer, itu sebulan 2 bulan kuat. Iya, kalau ditaruh freezer ya. Tapi setelah direbus. Setelah dipanen dari kebun, daun-daun singkong ini dibawa ke gudang di rumah Elas. Di gudangnya sudah ada 15 orang yang menunggu untuk menyortir daun, memetik atau memisahkan daun dari tangkainya. Warga setempat menyebutnya dengan dudut atau bubut. Namun tidak semua daun singkong melewati proses dudut, semua tergantung pesanan. Ada yang meminta daun masih bertangkai, ada juga yang meminta daun sudah didudut. Untuk daun yang masih bertangkai, biasanya diikat menggunakan tali dari bambu, mirip seperti ikatan pada tempe daun. Daun-daun yang masih bertangkai ini dijual per ikat seharga Rp5.000. Hanya daun dengan kondisi terbaiklah yang akan dijual. Sementara daun-daun yang sobek, layu, dan terlalu tua akan dipisahkan. Daun singkong yang diolah Elas bukan hanya dari kebun miliknya sendiri, ia juga menerima pasokan daun dari kebun warga lain. Ketika pesanan sedang banyak, pria kelahiran Bogor ini bahkan harus memesan lagi ke pemilik kebun lain supaya pasokan daun tetap terjaga.
ini menjual Bapak ya alhamdulillah ada yang ke ini ya pengiriman, ada yang ke daerah Bekasi, ada yang ke daerah Tangerang begitu. Ada juga yang pakai motor daerah Bogor begitu ya. Jabodetabek alhamdulillah gitu. Ada sampai paling jauh itu Bapak sampai ke daerah Merak. Nah, sampai situ. Nah, kalau diekspor, kalau misalkan ada pesanan, dirapikan di mari, dipretel di mari, nanti meretelnya juga itu harus betul rapih ya. Begitu, nanti dikumpulkan di mari, baru dikirim. Begitu. Itu ke daerah Tangerang, daerah Kosambi. Nanti dia diekspor lagi. Diekspor lagi, dia dikelola di gudang, sana ada di pabrik, dikelola, dirapikan. Nah, baru dikirim ke luar negeri. Begitu. Kemana aja, Pak? Nah, itu ada yang ke Cina, ada yang ke Qatar, begitu katanya. Ada perbedaan antara daun yang akan dikirim ke luar negeri dan daun yang hanya untuk pasar lokal. Untuk daun ekspor, proses pemisahan tangkai dan daun harus dilakukan lebih hati-hati. Daun tidak boleh sobek dan harus benar-benar bersih dari tangkainya. Sedikit saja rusak, kualitasnya bisa turun. Selain itu, daun yang dipilih juga harus pas umurnya. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kalau terlalu muda, daun akan lebih cepat busuk karena strukturnya masih rapuh. Sebaliknya, kalau terlalu tua, tekstur daun menjadi lebih keras. Rasanya kurang enak dan tidak sesuai standar pasar ekspor. Dari segi harga, pastinya juga berbeda Secret Lovers. Untuk daun singkong ekspor dibanderol mulai dari Rp15.000 per kilogram. Sedangkan daun singkong yang dipasok ke pasar lokal dihargai Rp10 sampai Rp15.000 per kilogram. Luar negeri mah itu ya catering kalau bilangnya di sini. Dia mah harus yang daunnya yang bagus, pilihan kalau buat catering. Gimana tuh yang bagus? Nggak boleh ada sama sekali ada giniannya ke bawah, nggak boleh kalau buat catering. Mana yang kayak Boleh gimana? dicontohin yang mana? Nih kalau ngambilnya begini dia, ininya nggak boleh ke bawah, nggak boleh diambil itunya. Apa? Pucuknya nggak boleh diambil. Kalau buat catering harus begini, harus bagus, nggak boleh hancur. Yang kayak gini dia bisa yang buat ke ini hari-hari. Cuman kalau yang buat ke catering yang lebih bagus gitu. Ini tua, yang tua juga nggak boleh. Kalau yang itu, yang udah tua kan keras ya, nggak bisa. Kalau yang tua. Berarti harus yang masih muda, masih seger. Iya masih segar. Setelah proses sortir dan dudut selesai, seluruh daun akan menginap terlebih dulu di gudang milik Ella selama semalam. Para distributor daun singkong baru datang pagi hari sekitar jam 7. Mereka lah yang akan membawa daun-daun singkong ini ke berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek hingga terjauh sampai ke Merak, Banten. Teguh adalah salah satu distributor langganan Elas terlama. Sudah 15 tahun ia bekerja sama dengan Elas menjajakan daun singkong ke wilayah Bogor dan Tangerang, tepatnya di daerah Gunung Sindur, Pasar Kemis, Kutabumi, Cadas, dan Sepatan. Setiap pagi, pria berusia 40 tahun ini mengangkut daun singkong menggunakan mobil bak terbuka. Semua ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak semua daun singkong yang diambil Teguh sudah dipisahkan dari tangkainya. Sebagian masih dibiarkan bertangkai. Biasanya daun ini dipesan oleh warung makan yang ingin daun tetap segar lebih lama. Sementara daun yang sudah dipisahkan dari tangkai diwadahi kantong plastik dan karung agar lebih praktis. Semua muatan daun singkong ini kemudian ditutup dengan jaring. Jaring berfungsi untuk menahan daun agar tidak terbang dan jatuh saat mobil melaju. Sekaligus membuat daun jadi lebih awet karena terlindung dari sinar matahari. Sepanjang perjalanan dari Parakan Salak menuju Tangerang, pria asli Bogor ini mengantar daun singkong ke sekitar 40 warung makan Padang. Teguh biasanya mengantar langsung ke dapur pelanggan dan mengejar waktu sebelum jam makan siang. Kurang lebih sekintalan lah ini. Ini nginternya ke berapa warung, Pak? 30 sampai 40-an ya. Iya. Ya ada yang 10, ada yang 15. Satu kresek. Yang karung? Kalau yang karung 40. Ntar sore arah pulang. Iya, arah pulang baru bayar sambil makan. Tempat makan itu tadi. Langganan tempat makan. Salah satu pelanggan Teguh adalah Milda yang memiliki usaha warung nasi Padang di Jalan Pendidikan, tepat di perbatasan Kecamatan Gunung Sindur Bogor dan Kecamatan Setu Tangerang. Selama 14 tahun menjalankan usahanya, Milda selalu mengambil daun singkong dari Teguh. Menurutnya, daun yang dipasok oleh Teguh lebih lembut dan lebih hijau.
Setiap hari perempuan asli Padang ini mengambil sekitar 6-8 kantong daun singkong yang sudah dipisahkan dari tangkainya. Meski harganya sedikit lebih mahal, daun singkong yang sudah dipisah dari tangkainya membuat proses memasaknya jadi lebih praktis. Cukup direbus, daun singkong langsung bisa dihidangkan untuk pembeli. Langganan dari mana tuh? Dari Bogor. Dari Bogor. Iya bagus, dari sononya udah lama itu langganan di sana. Bagi warung makan Padang, daun singkong bukan sekedar pelengkap menu, kehadirannya sudah menjadi ciri khas masakan Padang. Tanpa daun singkong, sebagian pelanggan Milda merasa ada yang kurang. Oleh karena itu, daun singkong harus selalu ada di rumah makan miliknya. Untuk ciri khasnya itu harus ada daun singkongnya. Kalau nggak ada gimana? Ya pada komplain gitu kalau nggak ada daun singkong pelanggannya. Perjalanan daun singkong dari kebun sampai ke warung memang bukanlah perjalanan yang singkat ya Secret Lovers. Di balik daun singkong rebus yang tersaji di rumah makan, ada petani yang memetik di bawah terik matahari. Ada yang menyortir, dan ada pula distributor yang menempuh puluhan kilometer demi memastikan daun tetap segar saat tiba di dapur. Semua ini dilakukan agar daun singkong tetap bisa hadir sebagai pelengkap menu di setiap meja makan.